kita minta komisi atau apapun nggak ada. Ini hanya mempertemukan orang yang baik hati mau ngasih barang dan terima barang aja. Jadi para relawan saya juga bisa, kalau selama ketemu orang miskin, orang butuhkan pertolongan, taruh kemana? Dia taruh di aplikasi Jangkau. Lalu teman-teman saya atau orang yang baik hati, simpatisan saya melihat, oh ini minta Jangkau nih, saya bantu langsung deh orangnya. Nah jadi saya juga tiap bulan nyisikan 10% gaji saya masuk ke Jangkau. Tiap bulan saya juga sisihkan itu, ya kita kasih gereja 10%, kasih ke Jangkau 10%, bukan nyamain nama gereja ya. Kalau lebih gede nggak bener juga, tapi nggak. Saya jadi ingat cerita si Mongol, Mongol lucu banget, dia jenguk saya Mongol. Dia bilang, saya udah hampir nikah atau nggak Pak Ahok? Dia bilang, terus kenapa nggak jadi? Soalnya calon istri saya mati. Dia ngajukan surat minta penghasilan saya 20% untuk dia. Tuhan saya cuma minta 10%, kurang ajar dia bilang dia. Kacau Mongol ini. Aduh. Iya, ya, tapi Kita di dalam tahanan itu banyak ngelawak soalnya. Jadi waktu kita kumpul-kumpul tuh menghibur diri, salah satu ya stand up comedy di dalam. Oke, ini ada pertanyaan. Saya yakin bagus juga untuk Pak Ahok ceritain ya, karena di sini dia bilang banyak sekali pejabat yang sesudah tidak menjabat itu mengalami depresi, frustrasi karena orang-orang tidak menghargai dia lagi. Jadi kayak post-power syndrome. Nah, Pak Ahok pernah nggak ngalami post-power syndrome gitu? Merasa, aku nggak berkuasa lagi, nggak bisa, tanda kutip ini, dihormati lagi, nggak bisa merintah-merintah lagi. Ada nggak pernah perasaan seperti itu? Aku dari dulu dari bupati, DPRD, DPR nggak pernah ya. Aku begitu berhenti bupati, berhenti apa, saya udah lupa tuh rasa itu. Sekarang aja saya nggak ada perasaan atau sentimen balai kota atau DPR, nggak ada. Saya juga nggak ada pikiran kayak ruangan saya seperti apa. Saya ingat ruangan seperti apa, tapi nggak ada perasaan ruangan saya lagi. Saya orangnya gampang move on. Saya udah putuskan enggak, ya sudah, selesai. Jadi muka aku santai-santai aja. Kerja sama orang, ya sudah. Kerja sama orang, mau makan di kantin pegawai juga gue duduk aja. Dulu Emang sekarang makan di Jawa. Emang pernah makan di kantin gitu? Oh iya, kalau dulu aku selesai bupati semua, gue kerja bareng sama kantin, makan. Waktu gagal bupati segala macam. Makanya saya waktu jadi pejabat juga nggak usah terlalu banyak orang nenteng-nenteng tas, nanti bingung sendiri. Ngurus tiket sendiri bingung. Aku masih bisa belanja online. Masih bisa aku. Oke, jadi nggak pernah ya merasa post-power syndrome. Begitu lepas, makanya saya bilang tergantung Anda waktu jadi pejabat tuh pengennya apa. Kalau pengen dilayanin pasti kamu post-power syndrome. Kalau kamu datang untuk melayani orang, justru begitu dia nggak percaya lagi, kamu kan enteng. Tiba-tiba tugas pelayananmu dicabut. Ya kan, coba sekarang bayangin, kita COVID kayak begini, kalau saya masih jadi gubernur. Waduh, gue rasa gue bisa hampir nggak di rumah. Iya kan? Itu banyak orang susah yang mesti diurusin. Nah, sekarang saya bisa lari pagi. Oh gitu ya ceritanya. Nah Pak Ahok, kenapa waktu itu mau diminta atau bersedia diminta jadi komisaris Pertamina? Apa yang melatar belakangi Pak Ahok menerima? Ya saya pikir untuk bantu Presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya revenue kan 800 triliun ya. Itu hampir sepertiga dari APBN Indonesia. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos lu untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis dong. Kita masuk ke 175, bangga banget. Petronas 150-an, bos. Di Fortune Global. Jadi kita ini selalu membandingkan sesuatu yang tidak best practice dengan negara lain gitu. Nah, makanya saya pikir selain ini juga bagus, untuk itu juga kedua untuk portofolio saya kan. Saya kan nggak pernah
kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat Indonesia paling hebat pun nggak sebesar itu duitnya. Nah, tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menjadi chairman ya, seorang bule ya. Kalau di Amerika chairman ya paling top. Bukan CEO, chairman yang top ini. Untuk mengontrol uang begitu banyak. Untuk mengontrol sistem carry path yang baik. Dulu Pertamina kalau kamu mau naik jadi senior vice president, kamu butuh 20 tahun ke atas kerja. Sekarang nggak usah. Kamu 7 tahun pun bisa naik posisi itu, 5 tahun pun bisa. Karena carry plate-nya saya potong. Saya lakukan kayak lelang jabatan. Di DKI dulu. Jadi nggak ada pakai golongan-golongan. Semua orang berhak. Dan kita bentuk tim transformer juga. Kalau dulu saya bisa pakai operasional menarik anak magang. Kalau sekarang saya mesti bisa meyakinkan para anak-anak muda di Pertamina. Pinter-pinter. Lulusan terbaik-terbaik. Dari UK, dari Colorado, pinter-pinter. Mereka nggak pernah bisa naik pangkat kan. Nah sekarang mereka masuk bergabung dengan tim transformer di Dewan Komisaris. Ya kita lagi bentuk 2233 kayak Satgas. Dan mereka ini adalah fast track untuk dapat posisi bagus nanti. Pinter-pinter. Anak muda, dokter-dokter, umur 30-an, 40-an. Jadi yang usia plus minus 40 ini ada 60% lebih di Pertamina. Masa depan Pertamina ada, asal mereka punya kesempatan naik gitu loh. Nah ini sesuatu, makanya saya mau terima, menarik ini. Untuk kalau saya bisa membuat sebuah transformasi yang baik di Pertamina, harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN. Misalnya kita lagi buat procurement itu satu pintu. Dengan harga perkiraan sendiri itu yang online, proses saya bikin e-procurement.